Selamat sore adik-adik sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah online Youth GJKI Patmos. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali sharing di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, saya akan mulai, saya akan coba share screen. Puji Tuhan. Kita akan belajar mengapa ada perilaku yang menyimpang di dalam diri manusia. Ya, tentunya adik-adik semua tahu ada banyak perilaku yang menyimpang di dunia ini. Kita akan melihat yang pertama adalah seringkali kita menemukan anak yang merasa tidak aman, takut, yaitu satu kondisi di mana mereka takut gagal, takut dinilai, dikritik orang, kadang-kadang terlalu sensitif sehingga mudah tertolak ya. Kalau ada orang ngomong, mereka merasa jangan-jangan ngomongin saya. Terus dia punya satu ketakutan yang tidak normal, maksudnya takut akan masa depan. Memang takut masa depan kalau memang normal, tentunya akan memacu kita untuk berpikir untuk lebih maju. Tapi ada beberapa orang yang terlalu ketakutan akan masa depannya. Terus juga ada beberapa yang tidak bisa intim dengan bapaknya karena memang satu peristiwa yang dialami tentang gambaran bapaknya itu yang membuat orang tersebut atau anak tersebut tidak bisa akrab dengan bapaknya, bahkan figur bapaknya hilang daripada anaknya. Terus mereka merasa dituntut terus-menerus. Jadi kalau ada nasihat seolah-olah dia merasa dituntut terus-menerus seperti itu. Terus ada anak yang merasa sakit dan marah, jadi muncul satu kemarahan yang impulsif ya, agresif, terus senangnya suka ngontrol orang, dan kadang-kadang ada orang yang sangat sulit untuk tunduk pada sebuah otoritas, sering merasa diperlakukan tidak adil dan mudah tersinggung. Ini yang seringkali muncul di mungkin teman-teman kalau ada, kita sama-sama pikirkan apakah ada di dalam diri kita hal seperti ini. Terus juga mengalami rusak gambar diri. Jadi kita merasa seringkali tidak berharga. Ketidakberhargaan membuat kita merasa, buat apa hidup ini, buat apa saya melakukan sesuatu, karena merasa hidup ini tidak ada harganya, sehingga tidak lagi ada cita-cita, tidak ada lagi keinginan-keinginan yang baik, sehingga kadang-kadang orang hanya berpikir, ya sudahlah, karena hidup saya tidak berharga. Terus ada juga yang membuat mengejar sukses, ya, mengejar sukses kepada satu sukses yang ingin membuat orang lain melihat dirinya karena kehilangan identitas. Jadi kesuksesan itu bukan menjadi satu bagian di dalam hidup untuk memuliakan Tuhan, tetapi pengejaran sukses ini adalah untuk mengeksistensikan dirinya bahwa saya ini orang hebat. Karena apa? Karena identitas dirinya sudah rusak. Jadi pengejaran dirinya bukan lagi menjadi serupa dengan Kristus, tetapi dengan kesuksesan biar orang lain tahu bahwa saya ini hebat. Terus mengubah sebuah penampilan seringkali karena rusaknya identitas. Mungkin teman-teman sering lihat juga di IG atau di status-status supaya orang tahu bahwa saya ini cantik, misalnya, supaya saya ini orang yang eksis seperti itu. Dia melakukan hal-hal itu dengan satu tujuan, menampilkan dirinya supaya identitasnya diakui oleh banyak orang, ya. Tapi ini bukan berarti teman-teman yang suka membuat life story itu salah, enggak. Sepanjang itu di dalam satu motivasi yang benar untuk memberikan satu edukasi, memberikan satu rekreasi, is okay. Tetapi ada beberapa yang membuat penampilan itu dengan satu karena identitasnya rusak, sehingga orang boleh melihat, mengakui dirinya adalah orang yang bagus, orang yang cantik, seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman lebih paham lah ya. Terus juga karena identitas dirinya rusak, sehingga orang tersebut haus akan pujian, haus akan dihargai. Dia akan merasa bahagia ketika orang mulai memuji dia. Dia akan merasa hatinya berbunga-bunga ketika orang mulai melihat apa yang dilakukan dan dipuji. Nah, kita melihat apakah itu salah atau tidak, yaitu ketika dia kembali, ketika melihat ada orang yang pada saat dia melakukan sesuatu tidak dipuji, dia akan
gelisah, dia akan bertanya-tanya kenapa nggak dipuji, kenapa kok orang nggak memuji saya, apakah saya melakukan yang salah atau saya berbuat sesuatu yang buruk atau apa yang saya lakukan ini tidak menyenangkan orang lain sehingga orang tidak memuji saya. Nah itu akibat-akibat yang seringkali terjadi. Bahkan untuk membuat orang melihat diri kita bagus, itu kita jadi orang lain. Kita pakai topeng dalam kehidupan ini. Kita tidak lagi jujur terhadap diri sendiri, tetapi kita pakai topeng. Kalau orang lain misalnya si A, saya ingin menjadi si B. Karena kita tidak bisa menjadi karena kita ini si A, pengen jadi si B, tentunya kita harus pakai topeng seperti si B. Oh haleluya, puji Tuhan, padahal dalamnya hancur. Padahal dalam dirinya rusak. Wah puji Tuhan, haleluya, saya mengasihi Tuhan, saya kuat dengan Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu sebenarnya dia sedang dirundung sesuatu yang boleh katakan rapuh di dalam kerohaniannya. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada gambar diri, identitas di dalam diri orang itu rusak. Sehingga dia ingin tampil, menampilkan dirinya seolah-olah dia orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang cinta Tuhan. Padahal di balik itu semua ada kerapuhan-kerapuhan yang terjadi di dalam dirinya. Nah, kita juga ada satu lagi, yang keempat adalah tidak percaya diri, malu, seringkali putus asa dengan dirinya, menyendiri, tarik diri, nggak mau bergaul, sering merasa tertuduh. Kalau orang ngomong langsung tertuduh, kalau orang ngomong langsung tertuduh. Lalu sering terpengaruh oleh perkataan orang lain, tidak punya karakter di dalam prinsip. Kalau kata orang lain, langsung bingung. Gimana untuk menyenangkan kata-kata orang lain seperti tersebut. Tidak punya karakter yang jelas. Nah, terus membandingkan dirinya selalu dengan orang lain. Bandingin lagi seperti itu. Oke ya. Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan 4 hal tadi. Itu ada banyak penyebab. Salah satunya keadaan-keadaan yang terjadi di dalam lingkungan hidup kita. Nah, ini salah satu kalau di dalam keluarga itu tentang pendidikan seorang orang tua. Di sini saya contohkan seorang ayah yang terlalu diktator, ya, ayah yang terlalu emosional, ayah yang tidak punya fungsi yang baik, bahkan ayah yang seringkali memukul anaknya ketika anaknya salah. Itu semuanya peristiwa-peristiwa buruk itu akan terekam di dalam sebuah memori. Dan ketika dia terekam dalam sebuah memori, itu akan membuat satu perilaku di dalam diri seseorang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman boleh merenungkan ada peristiwa apa yang kalau disadari kenapa kok saya jadinya minder, atau kok saya jadinya kurang percaya diri, atau saya menjadi orang yang selalu takut gagal. Mungkin pernah masuk di dalam satu kata-kata orang tua atau orang lain, wah kamu bodoh, kamu tidak akan pernah berhasil, seperti itu. Nah, memori-memori ini terekam di dalam alam bawah sadar kita. Nah, otak kita akan merekam peristiwa-peristiwa yang baik dan yang buruk. Nah, ini ada satu gambaran di otak kita. Ketika masuk ada pikiran kata-kata yang salah, itu akan terekam yang disebut dengan memori semantik. Ya, ketika ada kata-kata buruk di dalam diri kita, kamu nggak bisa, kamu pasti gagal, itu terekam secara memori semantik. Terus ketika ada orang yang menyakiti kita, menyelecehkan kita, membuli kita, itu akan terekam satu gambaran yang buruk, dan itu ada di memori yang namanya memori episodik. Ya. Lalu yang ketiga adalah ketika ada sesuatu yang salah di dalam respon, itu terekam di dalam yang namanya memori prosedural, disebut merekam respon di situ. Nah, ini akan terjadi di dalam kehidupan keseharian kita di dalam perilaku. Saya sering juga mengalami, saya juga sedang belajar. Ketika ada memori apa di bawah alam bawah sadar itu, ketika ada pemicu sesuatu, itu yang kadang-kadang yang masih bergumul di dalam hidup saya adalah kemarahan yang suka tiba-tiba meledak seperti itu. Artinya apa? Saya harus menyadari dan saya harus mencari tahu apa sih penyebabnya yang membuat selalu kadang-kadang nggak terkontrol. Itu yang seringkali menjadi satu persoalan pribadi saya. Dan ini yang memang teman-teman, adik-adik juga perlu cari mumpung masih muda. Karena apa? Karena ketika teman-teman tidak mengetahui ini akan berefek fatal kepada kehidupan
teman-teman di masa depan ya. Nah, di anatomi otak tadi peristiwa-peristiwa ini, peristiwa-peristiwa baik dan buruk ini dia akan disimpan di namanya sebut ganglia basal, yaitu di mana bagian otak kita yang mereka menyimpan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ya. Oke. Nah, tadi akibat dari peristiwa buruk ya, saya jelaskan yang peristiwa buruknya saja. Peristiwa buruk itu akan membuat sebuah respon di dalam diri kita yang kadang-kadang Paulus pernah mengalami di Alkitab di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 17 dikatakan gini. Sebab apa yang aku perbuat tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa alam bawah sadar, dosa alam bawah sadar yang ada di dalam aku, luka-luka hati yang ada di dalam diriku, memori-memori yang salah yang ada dalam diriku. Kadang-kadang saya juga tidak mau marah, saya tidak mau meledak, tapi kadang-kadang tiba-tiba muncul dengan spontan, kemarahan itu muncul seperti itu. Nah, ini yang disadari oleh Paulus. Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku nggak mau marah, tetapi tiba-tiba marah itu meledak seperti itu. Dan setelah marah meledak baru menyesal lagi, kok kenapa kejadian lagi dan kejadian lagi. Dan ini seringkali dikontrol oleh karena pikiran alam bawah sadar kita. Di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya apa? Di dalam hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita ini menjadi satu ya. Itu akan muncul sesuatu yang terjadi di alam bawah sadar kita. Ya. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, yang berbahaya adalah ketika alam bawah sadar yang buruk ini tidak kita benahi, tidak kita obati, itu seringkali membuat satu addicted di dalam hidup diri seseorang. Teman-teman pernah melihat orang-orang yang akhirnya kenapa orang-orang itu kecanduan hal-hal tertentu ya. Kenapa? Pasti karena ada di dalam memori bawah sadarnya itu gini, kan manusia itu tidak suka dengan yang namanya ketidakenakan. Manusia itu tidak suka di dalam hidupnya ketidakbahagiaan. Nah, manusia berusaha untuk mencari sebuah kebahagiaan. Ketika orang dilukai, dilecehkan, ditolak, mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa-peristiwa yang membuat dia tidak bahagia, manusia ini akan berusaha untuk mencari kebahagiaan itu. Nah, seringkali ketika manusia mencari kebahagiaan dan mereka salah di dalam mencari kebahagiaan dan orang mencari pemicu-pemicu untuk membuat bahagia. Misalnya contoh seperti ini. Di sini ada pemicu-pemicu untuk orang merangsang menjadi bahagia itu bisa lewat orang, bisa lewat barang, bisa lewat situasi. Misalnya kalau misalnya kita melihat lewat barang, ya lewat barang. Ketika seseorang dalam keadaan depresi, sedih, ada beberapa orang yang akan membuat sebuah kebahagiaan lewat apa? Lewat dia belanja. Saya lihat pernah ada beberapa orang, kenapa kamu belanja? Saya lagi stres. Saya kalau lagi stres saya akan belanja barang-barang. Dan ketika dia belanja barang-barang dia menjadi bahagia dan stresnya dia bilang mereda. Walaupun nanti akan balik lagi stres lagi. Terus ada orang-orang yang masuk situasi-situasi tertentu ya. Ketika orang stres, dia akan pergi ke satu tempat untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan, mungkin pergi ke satu tempat yang dia suka seperti itu. Ya, ada beberapa orang yang melakukan hal seperti itu. Ada orang yang lain gitu ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu kebahagiaan karena apa? Karena ada di dalam memorinya adalah kesedihan, luka batin yang ada di dalam hidupnya. Ada beberapa juga di sini kalau kita lihat nih ada beberapa, saya tidak akan jelaskan semua di sini ya, nanti terlalu panjang, tapi minimal saya akan gambarkan sedikit demi sedikit saja. Misalnya orang ketika ada orang-orang yang tertentu ya, itu makan banyak,
dia makan ketika dia stres makan ya. Makanya saya pernah lihat ada teman saya bilang, kamu gemuk-gemuk amat. Aduh gimana Pak, saya stres. Sekali kalau udah stres pasti saya makan, ngemil. Nah itu adalah pelarian, sesuatu yang adiktif yang membuat orang kadang-kadang berbahaya ketika memori bawah sadarnya tidak diperbaiki. Akhirnya ada yang lari ke makanan, ada yang larinya ke seks ya, yaitu dia karena apa? Karena ketika orang melihat gambar seks itu ada satu kepuasan di dalam otaknya sehingga stresnya kesedihannya itu hilang. Tetapi bahaya, saudara. Ada bahaya yang ketika orang-orang tertentu melihat gambar-gambar yang tidak bagus dan dia merasa senang, itu akan membuat dia rusak di dalam dirinya. Seperti itu. Nanti teman-teman cari di YouTube di apa bahayanya pornografi seperti itu. Ada banyak memori yang rusak seperti itu. Nah, terus ada juga yang kepada keamanan. Ketika orang dipicu tentang keamanannya, ada orang yang berani lawan seperti itu. Ada yang berani, ayo gelut seperti itu. Tapi ada juga beberapa orang yang lari dari ketidakamanan tersebut. Dia kabur gitu untuk menyelamatkan dirinya, menghindari masalah seperti itu. Tapi ada juga yang akhirnya freeze. Dia tidak mau berbuat apa-apa seperti itu. Dan banyak lagi ya, di sini ada orang yang larinya ke narkoba, alkohol, mungkin teman-teman ada juga yang mungkin game ya, game ini tidak salah, tapi kalau gamenya ini menjadi sebuah kecanduan sebagai sebuah kebahagiaan yang karena ada faktor bawah sadar yang tidak nyaman di keluarga yang membuat dia stres dan akhirnya dia lari ke game dan dia senang dengan game itu dan akhirnya melupakan segala sesuatunya dan obatnya hanya game untuk membuat dia bahagia. Artinya dia masuk kepada adiktif yang berbahaya. Ada yang marah ya, tadi ada yang pesta pora, ada yang justru ada juga yang senangnya pelayanan. Nah, pelayanan nggak salah kan kalau dengan sikap yang baik, tapi ada ketidakbahagiaan di rumahnya ketika dia tidak nyaman di rumahnya, dia tidak punya teman di rumahnya, akhirnya dia sibukkan pelayanan dan ketika dia pelayanan bahagia. Waduh, seolah-olah dia sudah melayani Tuhan. Tetapi yang masalah salah itu adalah ketika pelayanan itu menjadi adiktif dia untuk mencari sebuah kebahagiaan. Padahal maksud pelayanan itu bukan seperti itu. Ada orang-orang tertentu akhirnya apa? Mereka melayani dan mereka seolah-olah dia sudah berbuat baik sama Tuhan dan ketika dilihat keluarganya berantakan, ya, kehidupan keluarganya berantakan, finansialnya berantakan dan banyak hal. Ya, karena apa? Studinya mungkin teman-teman karena pelayanan studinya hancur gitu. Karena pelayanan, bukan salah pelayanan, tapi karena pelayanan dijadikan pelarian. Ya, karena apa? Karena ada kebahagiaan yang tidak ada di dalam diri teman-teman sehingga teman-teman mencari sebuah kebahagiaan di tempat-tempat yang lain yang tidak semestinya. Oke. Nah, jangan sampai kita menyepelekan habit yang buruk. Kenapa? Di sini ada the power of habit. Kebiasaan yang baik itu akan membangun hidup Anda menjadi baik. Tetapi kebiasaan yang buruk itu jangan disepelekan. Karena apa? Karena akan membawa sebuah kehancuran. Saya melihat beberapa teman-teman yang kebiasaan buruknya dari sejak kecil sampai mulai udah married itu tidak diperbaiki. Itu kehancuran di dalam keluarganya luar biasa. Dan ketika menata ulang satu-satu itu tidak mudah. Karena sekian tahun kebiasaan buruk harus dirubah untuk sekali jadi itu nggak bisa. Pasal demi pasal harus dibangun. Pasal demi pasal harus dibangun. Dan itu tidak mudah. Kadang-kadang pasal ini dibangun, pasal yang lain hancur. Pasal dibangun, pasal yang lain rubuh. Waduh, dan ini perlu Tuhan. Perlu Tuhan, bahkan mentor-mentor juga kadang-kadang apa yang bisa dibuat hanya sebatas dia punya waktu terbatas, hanya sebatas dia bisa kasih advice. Tetapi yang paling penting adalah kita punya Tuhan yang luar biasa yang mampu memulihkan seperti itu. Nah, proses alami di dalam pemulihan kemenangan. Jadi tentunya teman-teman ketika menyadari ada kebiasaan-kebiasaan yang tadi yang terjadi, ya Tuhan menawarkan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai para yud, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman, mungkin engkau tidak punya orang tua yang baik yang engkau idamkan. Engkau dilahirkan di antara orang tua yang mungkin cerai. Mungkin teman-teman dilahirkan di antara orang tua yang belum menyadari kebenaran firman Tuhan sehingga mendidik Anda salah.
Sehingga mendidik Anda dengan keras seperti itu. Dan itulah kelemahan-kelemahan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Atau ada teman-teman yang tiba-tiba sekolah dibully dan akhirnya teman-teman merasa tidak berharga. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berberat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena aku yang akan menyembuhkan engkau. Karena aku yang akan membuat engkau pulih. Percayalah bahwa Tuhan yang akan memulihkan. Karena apa? Tuhan bilang, aku sudah buktikan di kayu salib. Aku mati bagi kamu. Aku mati bagi kamu supaya kamu tidak lagi miskin. Aku mati bagi kamu supaya penyakit-penyakit yang kamu punya, sakit hati, sakit kejiwaan di dalam alam bawah sadar, aku akan menyembuhkan engkau. Dan Tuhan sediakan 2000 tahun yang lalu mati bagi kamu. Dan ini janji yang Tuhan berikan. Ini janji yang Tuhan berikan buat kita. Dan ini kasih yang luar biasa buat Tuhan. Jangan sia-siakan. Ketika kau mengalami hal seperti itu, mari datang kepada Tuhan secara pribadi di kamarmu. Teriak kepada Tuhan. Mungkin hanya 1 atau 2 kalimat. Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Pulihkan aku, Tuhan. Aku mau mengampuni setiap orang-orang yang berbuat salah kepadaku. Aku mengampuni orang tua yang mendidik salah aku. Aku mengampuni ayah dan ibu kami yang mungkin melontarkan kata-kata yang salah. Aku mau, Tuhan, mengampuni mereka. Tuhan bilang, datanglah kepadaku, aku akan memulihkan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal. Ketika tadi pikiran salah, itu ada di memori sematik, di mana kata-kata orang itu terekam di dalam kata-kata kita. Mari coba kita untuk mengatasinya, kita detok kata-kata yang salah ini, yang terekam di dalam memori dengan kata-kata Tuhan, lewat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau misalnya kita pernah dibilang, kamu ini bodoh, kamu ini tidak berharga, ganti dengan kata-kata firman Tuhan, bahwa kamu berharga di mataku. Engkau adalah biji mataku, bahwa engkau adalah anakku yang kukasih, makanya aku mati bagi kamu. Ganti kata-kata yang salah itu dengan kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu ketika kita terekam satu gambaran-gambaran yang peristiwa-peristiwa yang buruk di dalam pikiran kita, mungkin kita melihat satu pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang tua kita, bagaimana kita seringkali ketika orang tua ngomong, karena ngomongnya keras sehingga otak kita serasa bahwa wah, orang tua saya sedang menyalahkan kita, atau kita ketika melihat bapak kita tidak menjadi bapak yang baik, ada gambaran-gambar yang buruk tentang bapak. Mari ganti gambaran itu dengan pandangan yang baru, ganti dengan gambaran Bapa kita, yaitu Allah Bapa kita, bagaimana Bapa yang mengasihi, bagaimana Bapa yang memperhatikan kalian semua, Bapa yang benar-benar mengerti keadaan apa yang ada pada dirimu, bagaimana Bapa yang selalu melihat dan tidak pernah menghakimi apa yang kau perbuat, dan dia selalu membuka dirinya seperti seorang anak yang hilang, dia tidak pernah menjas, bahkan dia akan memeluk adik-adik sekalian ketika engkau datang kepada dia. Ganti gambaran orang tuamu yang salah, ganti gambaran peristiwa-peristiwa yang salah dengan Bapa di surga. Lalu ketika ada satu kebiasaan-kebiasaan yang seringkali salah di dalam hidup kita, mari mulai bangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saya pernah mengalami satu peristiwa ketika saya keluar dari perusahaan, yaitu satu perusahaan A ya. Lalu saya pindah ke perusahaan B. Tanpa sadar, jalan yang saya lalui waktu saya pertama kerja masuk lagi ke perusahaan A. Bodor, yang lucu. Waktu saya masuk ke perusahaan A, waduh, kok saya kenapa masuk ke perusahaan A, jalannya salah gitu. Tanpa sadar, saya balik lagi keluar. Ketemu satpam, dia, Pak Samuel mau apa? Aduh Pak, saya salah Pak. Jalan saya selalu masuk ke jalan yang saya biasa lakukan berpuluh-puluh tahun. Nah ternyata kebiasaan-kebiasaan itu harus kita rubah, membuat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kalau ada kebiasaan yang salah, kita harus rubah kebiasaan-kebiasaan dengan kebiasaan yang baru. Misalnya contoh gini yang paling sederhana. Teman-teman, kalau misalnya bangun tidur, itu gosok gigi dulu atau mandi dulu. Nah, coba teman-teman ganti kebiasaan itu. Kan itu udah terekam secara natural ya. Kalau misalnya bangun pagi, pencet odol, gosok gigi dulu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mandi dulu baru gosok gigi. Nah ini bukan satu kebiasaan yang harus dirubah, tapi maksudnya
kebiasaan itu seringkali terus berulang dan itu menjadi habit kita yang selalu terjadi. Nah, kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kalian harus coba rubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu harus terus berulang sampai mungkin teman-teman bisa mengalami namanya perubahan di dalam kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi teman-teman ketika mempersembahkan tubuhmu di dalam kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh sebab itu gimana caranya supaya tubuh ini, perilaku ini menjadi ibadah yang sejati, yaitu kalau ada di memori yang salah maka kita harus memperbaharui, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Semua memori-memori yang salah ini harus sedikit demi sedikit kita ganti. Kita ganti sedikit-sedikit lewat apa? Lewat teman baca firman, lewat baca artikel-artikel yang bagus, yang mengandung value yang bagus, inspirasi yang bagus, yang sesuai firman Tuhan, masukkan itu di dalam otak kita, sehingga terjadi satu paradigma yang lebih baik seperti itu. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah percayai dan perkatakan terus-menerus kebenaran. Karena apa? Ketika engkau mendapatkan sebuah kebenaran, maka akan terjadi sebuah kemerdekaan. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Proses alami pemulihan yang kedua adalah percayai dan perkatakan terus kebenaran. Ya, apa yang kau tahu ini kebenaran, kamu bilang inilah kebenaran. Kalau engkau dibully oleh orang-orang bahwa kamu tidak berharga, katakan aku berharga di mata Tuhan. Aku punya identitas anak Tuhan. Aku orang yang pasti berhasil. Karena apa? Karena aku punya Allah, dan Allah punya tujuan di dalam hidup saya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, proses alami pemulihan kemenangan, itu lewat berkomunitas, komunitas yang baik. Ini ada sebuah cerita di mana Alexander Bruce ini mengadakan sebuah penelitian seperti ini. Penelitiannya ini tahun 70-an kalau nggak salah. Ini ada satu tikus sendiri, satu lagi adalah di dalam satu kandang adalah tikus berkomunitas, ya. Nah, lalu di kandang itu diisi air minum dua jenis, satu air minum air biasa, satu lagi air minum yang mengandung narkoba. Nah, di kandang tikus yang berkomunitas pun sama, dikasih air biasa dan air yang mengandung narkoba. Nah, penelitiannya dilakukan, diamati, dilakukan, dan ternyata si tikus yang sendiri ketika dia minum air biasa terus minum air narkoba, ternyata jadi adiktif. Dia minum air narkoba itu terus-menerus. Dan akhirnya dia overdosis. Dan tikus yang sendiri itu mati karena overdosis. Nah, yang mengherankan adalah ketika diamati di dalam tikus yang ada di kandang dengan banyak tikus, yaitu berkomunitas. Nah, ketika dilihat, diamati, si tikus, ada beberapa tikus yang juga memang minum air narkoba dan ketagihan di situ. Nah, cuma herannya gini, ketika diamati si tikus itu, ketika si tikus ini mengalami ketagihan, nah si teman-temannya itu mencium dia, mendengus-dengus seperti itu, dan ternyata akhirnya si tikus yang tadi senang minum air ini mulai jadi berubah. Dia akhirnya minum air biasa. Dan setelah diamati sekian lama dan dilihat, ternyata tikus yang berkomunitas itu tidak ada satupun yang adiktif terhadap narkoba. Ini penelitian yang luar biasa terhadap tikus. Nah, bayangkan tikus saja di dalam komunitas itu bisa merubah seseorang yang tadinya buruk itu menjadi baik. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita ada dalam komunitas yang baik, anak-anak Tuhan, dan kita punya komunitas yang mungkin menjadi sahabat, yang bisa jadi curhat, ya seperti itu, akan membawa satu pengaruh yang baik, yang membuat kita yang punya sesuatu yang buruk itu akan berubah. Karena apa? Karena ada komunitas yang
saling mendorong, menopang, menasehati seperti itu. Dan teman-teman harus ada di dalam komunitas. Jadi jangan teman-teman menghindari komunitas yang baik. Saya pikir komunitas youth ini cukup baik dan teman-teman harus memacu kembali teman-teman yang sudah jauh, yang tidak pernah hadir. Jadikan komunitas yang baik seperti dulu kita pernah punya mau target jadi mentee dan mentor, mentor dan mentee ya. Teman-teman harus mulai kreatif, tidak usah disuruh, didorong. Karena apa? Komunitas yang bagus ini membuat teman-teman juga akan menolong orang lain dan teman-teman juga akan menjadi mentor yang bagus. Nah, ini akan terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Oke, penutup kesimpulan. Apa yang masih mengikat Anda? Tidak perlu dijawab, tolong pikirkan. Apa yang masih mengikat Anda? Apa yang menjadi pemicu-pemicu Anda di dalam alam bawah sadar sehingga Anda adiktif terhadap sesuatu atau mencari pelarian dalam sebuah kebahagiaan? Nah, yang keempat adalah apa pikiran dalam bawah sadar yang belum disembuhkan? 4 hal ini tolong teman-teman renungkan dan minta Tuhan untuk memulihkan. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan padat ini boleh memulihkan rekan-rekan Youth Patmos di tempat ini Tuhan. Hamba rindu Tuhan, supaya Youth Patmos ini boleh mengalami pemulihan sehingga mereka menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan menginginkan sebuah kesuksesan yang benar, yaitu di mana mereka ketika mereka sukses, mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi ketika ada alam bawah sadar kami yang tidak disembuhkan, ini akan menghancurkan kami. Ini akan memporak-porandakan cita-cita kami dan tujuan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kalau kami Tuhan pernah melihat orang tua kami salah mendidik kami mau mengampuni mereka. Kalau orang tua kami pernah memukul kami, Tuhan, ampuni Tuhan. Mungkin mereka belum memahami apa yang mereka lakukan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan, sembuhkan luka-luka kami, Tuhan. Sembuhkan Tuhan alam bawah sadar kami, Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau Bapa yang baik. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Kalau Engkau menciptakan kami, Engkau melahirkan kami ke dunia ini, Tuhan. Ada satu maksud yang mulia dalam hidup kami, yaitu untuk kami sama seperti Kristus, sehingga kami boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan berdoa Tuhan, buat Youth Patmos ini Tuhan boleh menjadi berhasil di dalam mereka meniti segala sesuatunya Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Orang-orang yang hebat di dalam dunia kerja. Mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam dunia usaha. Diberkatilah mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga namamu dipermuliakan dengan apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka prestasikan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, saya serahkan kembali kepada host ya.